Actually, very interesting. Ketika tadi dikatakan mengenai great people, great service, kemudian great result itu, dan itu mengingatkan saya dengan prinsipnya balance scorecard juga sebenarnya. Meskipun di balance scorecard memang dikatakan ada 4 perspektif gitu. Tapi Norton dan Kaplan mengatakan bahwa bagaimanapun juga untuk sebuah scorecard hasil yang bagus, financial scorecard yang bagus harus dimulai dengan people-nya. Dan salah satu service yang bagus adalah hasil dari excellence prosesnya gitu. Dan dari proses ini kemudian dirangkum menjadi yang kata great tadi ya. Dimulai dari growing continuously gitu. Nah, masing-masing dari kata-kata seperti punya arti masing-masing gitu. Yang saya tertarik adalah seringkali kita melihat culture dan kadang-kadang yang terjadi adalah cuma sekedar tempelan kata-kata gitu. So how? Sekarang kan setelah terbuat gitu, bagaimana challenge untuk supaya betul-betul menghidupi dan itu betul ada sesuatu yang dihidupi gitu. Saya mau. Ini kan komitmen masih komitmen pemimpinnya belum tertransformasi. Kita sering kali mendengar di dalam perusahaan-perusahaan yang wah kalimatnya bagus-bagus gitu. Jangan cuma impian aja. So I think what is the next challenge gitu? Ya, memang typically sebagai leaders itu kita harus yang mendorong untuk mempush untuk menjadi ambasadornya ya untuk mensosialisasi culture ini karena kebanyakan para pemimpin itu saya rasa mereka lebih terfokus kepada strategi tapi jarang sekali yang mengambil inisiatif di masalah organisasi. Dan di sini yang kita berdua realize bahwa kita sebagai leader yang justru harus menjadi yang mendorong untuk menge-push mengenai corporate culture ini gitu. Jadi bukan tugasnya HR sebenarnya untuk mensosialisasikan ini, tapi adalah tugas kita berdua untuk mensosialisasi ini kepada karyawan kita. Dari sini memang kita perlu tentunya HR sebagai partners untuk membantu kita dari segi implementasinya. Tapi HR itu bukan jadi eksekutornya, tapi juga sebagai partners daripada kita sebagai leadersnya. Makanya kita juga improve daripada HR punya divisi kita. HR itu bukan hanya bagian dari administratif, tapi kita anggap HR itu sebagai partners dan kita juga rename sebenarnya HR itu sebagai human capital development. Nah, saya rasa sih kunci suksesnya ya kalau leadersnya ikut ngambil bagian untuk mensosialisasikan dan tidak mendelegasikannya ini kepada orang lain. Dan kita sebagai leadersnya tentunya harus menunjukkan behavior seperti sesuai dengan corporate culture yang kita inginkan. Kalau Pak Francis sendiri soal menambahkan mungkin dari Pak Michael sendiri dalam arti karena kita sering kali melihat bagiannya organisasi di mana corporate culture itu cuma sekedar kata-kata. Good to have, nice ketika kita masuk ke dalam gedung, wah, all the corporate culture tertulis di sana gitu. Yet ketika kita bertanya kepada the employee, kita bertanya kepada orang-orang, apakah perusahaan menghidupi? Ya maunya sih gitu. So what do you think Pak? Critical point, kunci penting supaya bukan cuma sekedar kata-kata yang tertulis, tapi betul-betul orang menghidupinya Pak. Ya simple ya sebetulnya ya ada ibarat istilahnya walk to talk lah apa yang kita sampaikan ya kita harus lakukannya juga lah ya kembali karena semua biasanya anak buah kan melihatnya selalu yang di atas kan kalau kita behavior kita sesuai dengan filosofi yang kita percaya sendiri dan kita jalankan lama-lama mereka mengerti oh maksudnya seperti demikian lah dan kalau kita preaching atau kita sampaikan terus-menerus secara konsisten tentang corporate value dan corporate culture yang kita inginkan, saya rasa ujung-ujungnya akan lebih efektif daripada misalnya sekedar memampang misi visi di setiap kantor atau setiap tembok dan kedepannya akan seperti lebih ke hallmark daripada betul-betul diaspirasikan oleh seluruh karyawan. But it takes time. Itu bukan satu proses yang bisa dalam waktu singkat. Kembali ya, apa yang kita lakukan nanti akan mencerminkan apakah kita sukses apa enggak dalam menjalankan corporate culture tersebut sih. Tetap harus yang membuatnya arsiteknya dia tetap harus mencontohnya itu yang jadi contoh gitu. Yang mulai duluan. 2 poin. Pemimpin sebagai ambasador. Jadi pemimpin yang harus betul-betul memimpin, menunjukkan seperti kata Pak Francis dan Pak Michael tadi adalah juga walk the talk, dan yang kedua adalah saya tertarik secara konsisten. Jadi bukan cuma sekedar ditempel hasil jadi sudah gitu, selesai. Berarti sudah selesai, kita udah punya corporate culture dan finish. I think a lot of organisasi kita akan bahas ini lebih banyak nanti di bagian akhir Pak Anthony, Pak Michael dan Pak Francis.
Pemirsa, sabar dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan gali lebih dalam nih tentang great itu tadi. Dan bagaimana pemimpin sebetulnya tetap menjaga agar corporate culture ini tetap berkesinambungan dan terwujudlah impian para pemimpin ini tadi dalam membuat perusahaannya mau menjadi apa dan seperti apa untuk mencapai apa. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau komentar atau mungkin ingin memberikan tanggapan terhadap topik yang sedang kita bahas, silakan. Anda bisa mengirimkan SMS ke nomor 0896 kali 788. Kita kembali sesaat lagi di Anugerah Inspiration.